Tuhan Yesus. Di sini Tuhan kami bersatu Tuhan dalam Zoom online ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah yang Engkau kehendaki Tuhan, yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pegangan buat hidup kami Tuhan. Dalam keadaan masa-masa seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikanlah kami roh dengar-dengaran yang akan firman-Mu Tuhan. Dan biarkan telinga hati kami Tuhan mendengarkan firman-Mu apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Benar-benar dari Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami semua yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu ada Tuhan. Terima kasih Bu. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Pak Rudi. Sebelum kita sharing firman Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian dari Liana. Halo Liana. Halo. Boleh dibuka kameranya, boleh bersaksi. Aduh. Silakan Liana. Aku malu deg-degan. Gak usah malu, kayak cerita aja, kayak cerita. Ayo deh dipandu, yuk ya. Kita ngobrol, kita kayak ngobrol aja. Iya. Gak usah malu-malu, apa adanya cerita tentang apa sih, perkenalkan diri Liana, terus bagaimana hidup Liana, singkat aja ya. Bagaimana hidup Liana, terus didoakan, apa yang terjadi, bolehlah cerita. Yuk kita kayak cerita aja, gak usah malu-malu. Silakan. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu, nama aku Liana. Ya, tepat banget nih 1 minggu kemarin aku ketemu sama Kak Ferdian, sama Kak Edwin, gak ada orangnya di sini ya. Terus aku temennya Ingrid. Ya itu ketemu sama Kak Ferdian tuh dari temen aku, si Ingrid ini. Aku singkat aja ya, kayak sebelum aku didoain itu hidup aku kayak ya penuh ketakutan, penuh rasa wah gak enak banget ya hidup di dalam kuasanya si jahat ya. Terus kayak seminggu yang lalu aku kayak ambil keputusan gitu buat balik sama Tuhan Yesus gitu, kayak benar-benar mau dipulihin sama Tuhan Yesus gitu ya. Awalnya takut, kayak bukan takut sih, awalnya kayak ragu gitu, kayak aku masih diterima nggak ya sama Tuhan Yesus, aku masih bisa nggak ya ngerasain kasihnya Tuhan Yesus lagi. Tapi nyata Tuhan tuh baik, Tuhan tuh pakai orang-orang yang nggak pernah kita pikirin, yang nggak pernah timbul di dalam hati kita gitu, yang benar-benar cuma kenal Covidian tuh cuma hitungan hari mungkin ya. Terus kenal sama Ingrid juga, dekat sama Ingrid juga masih hitungan bulan gitu. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang gak pernah aku pikirin dalam hidup aku bisa bantu aku buat keluar dari sejahat tuh. Ternyata Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa gitu. Aku yang tadinya hidup dalam ketakutan, aku kayak dikuasain si jahat karena aku juga latar belakang keluarga aku yang pernah punya kekuatan yang dari dunia gitulah. Tapi Tuhan bisa lepasin itu cuma dalam waktu hitungan jam. Kayak kemarin tuh lagi hari apa, aku tuh kayak dapat bukan quotes sih, tapi kayak firman kayak di Instagram ada yang bilang tuh apa bumi itu nari kan, manusia tuh dalam waktu 1 hari doang. Jadi itu dalam kuasanya Tuhan tuh nggak ada yang mustahil gitu. Aku cuma kayak, aku bingung mau kesaksian kayak gimana. Cuma kayak aku tuh cuma bilang saat kita mau nyerahin diri gitu, nyerahin apa yang sebenarnya tuh nggak apa namanya, kayak hidup kita tuh penuh dengan, hidup kita tuh kotor, tapi Tuhan Yesus tuh udah rela mati buat kita semua gitu di kayu salib. Kayak dia turun ke dunia jadi manusia gitu buat
buat apa namanya, buat gantiin kesakitan kita, buat gantiin luka hati kita, buat gantiin semua yang kita rasain gitu. Dan aku tuh bersyukur kayak, kok Tuhan bisa ya ubah aku, kok Tuhan tuh baik banget ya sama aku ya. Kayak kalau cerita tentang kebaikan Tuhan tuh kayak sekarang aku tuh kayak pengen nangis ya, bahwa kok Tuhan tuh baik banget sih gitu. Kok Tuhan tuh bisa ya, apa namanya, masih mau terima orang yang mungkin dulunya nakal, suka nggak jelas gitu-gitu. Tapi Tuhan tuh hebat lah pokoknya, Tuhan tuh hebat ya pokoknya. Tuhan tuh kayak 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 aku tuh kayak ngerasa Tuhan selama ini dah aku pengen disayang, tapi aku tuh salah gitu, kayak carinya dari manusia. Ternyata di dalam Tuhan tuh aku ngerasa berapa hari itu kayak disayang banget sama Tuhan. Kayak apa yang aku lakuin tuh kayak apa ya, kayak damai, kayak baik aja gitu. Aku terus kayak nggak, kalaupun kita udah didoain gitu, bukan berarti si iblis udah berhenti nggak gangguin hidup kita gitu. Ada aja gitu godaan yang inilah yang itulah, bikin nggak damai lah. Sampai aku tuh terus-terusan gangguin tuh Ferdian, kok nggak damai nih gini-gini. Ya itu kuncinya cuma di dalam diri kita mau jaga hati kita apa enggak gitu. Kalau kita mau jaga hati kita, ya kita bakal terus hidup di dalam Roh Kudus. Sampai kalau kita biarin si iblis datang menghampiri kita terus ngerusak kedamaian hati kita, ya kita bakal ikut sama iblis lagi. Terus aku cuma keinget sama satu firman di Matius berapa gitu, aku lupa. Carilah dulu dahulu kerajaan Allah dan sisinya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Artinya itu bukan cuma berkat yang Tuhan bakal tambahin ke kita, tapi Roh Kudusnya Tuhan, hikmatnya Tuhan, semuanya yang baik dari Tuhan tuh bakal datang gitu ke hidup kita ketika kita tuh cari dulu nih Tuhan ya, baru kita bisa dapetin apa yang kita mau dari Tuhan gitu. Itu sih, aku bingung mau ngomong apa lagi Oh, sih. iya, makasih ini Liana kesaksiannya menguatkan ya, Tuhan itu nggak pandang kita tuh seburuk apapun. Apa yang kita lakukan dulu, kita dosanya banyak, kotor gitu, yang berbalik hasil kita tertolak, mungkin nggak pernah mendapatkan kasih dari orang, terus kita cari-cari kasih sama orang kan, ingin disayang orang, tapi berujungnya kekecewaan. Memang kasih yang sempurna itu memang dari Tuhan. Kalau udah dapat kasih dari Tuhan itu udah lengkap gitu. Kalau kita ngarep sama manusia itu kecewa banget banget. Saya pun ngalamin kalau kita ngarep-ngarep sama manusia nih, berharap berharap contoh ekspektasi sama suami, sama keluarga, sama anak, sama siapapun lah pokoknya, sama teman, ujungnya kecewa. Tapi kalau sama Tuhan itu enggak. Pak Ferdi ada mau ditambahin dari kesaksiannya Liana? Boleh? Terima kasih ya Liana ya. Ini Ya. luar biasa banget apa yang udah Tuhan perbuat di dalam hidup kamu. Ingat, bukan karena kita, bukan karena saya, Ko Edwin atau Pak Mono, tapi memang karena Tuhan itu sayang sama kamu. Karena Tuhan sayang sama kamu dan Dia mau nolong kamu. Gitu. Jadi memang latar belakang dari Liana ini punya indera keenam ya Liana ya. Iya kok. Iya, jadi punya indera keenam. Ya, kalau yang menurut orang-orang itu seperti ada karunia atau punya kemampuan khusus gitu loh. Tapi kalau menurut firman Tuhan ya itu bukan karunia, tapi itu berasal dari si jahat. Maka yang tadi udah dijelasin sama Liana, leluhur-leluhurnya itu orang-orang yang sakti, yang demikian gitu. Jadi turun ke Liana. Jadi kayak indigo gitulah, dia bisa punya indera keenam. Dan lagi itu Ingrid memang ya tuntun si Liana untuk coba ke doa konseling, dan akhirnya ya Tuhan bebaskan Liana, dan bahkan sekarang hubungan Tuhan dengan Liana tuh makin intim, makin dekat lagi ya. Kayaknya damai banget ya. Memang Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan itu baik.
Dia sayang sama kamu, sayang sama kita semua. Saat kita benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri kita ke Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh benar-benar mau membangun hubungan pribadi dengan Dia, tentunya Tuhan itu akan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat gitu loh. Kita bisa ngobrol sama Tuhan seperti curhat kepada seorang kekasih gitu loh. Seperti curhat kepada Bapa sendiri, orang yang paling dekat, curhat sama Tuhan gitu. Tapi sekali lagi untuk Liana, terima kasih atas kesaksiannya, semoga bisa menguatkan kita semua. Untuk yang lain juga untuk boleh bersaksi kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan jamahan Tuhan, dia bingung mau ngapain, gak ada yang nuntun. Coba kalian boleh bantu tuntun, mulai menginjil, mulai bersaksi. Kalau kalian gak bisa ngomong, ya udah over ke kita aja gitu loh. Jadi gitu, terima kasih ya Liana. Sekarang kita mau masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk malam hari ini tema khotbahnya adalah menghadapi kegelisahan dan ketakutan. Menghadapi kegelisahan dan ketakutan. Ayat pembuka 1 Petrus 5 ayat 8. Silakan buka 1 Petrus 5 ayat 8. Kalau yang ketemu boleh baca. Silakan. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya boleh baca ya, Pak Ferdi. Iya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang dapat mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ya, amin. Jadi Tuhan Yesus berkata, Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau singa itu cari mangsa di dalam suatu kelompok, contohlah kelompok rusa. Tentu yang diincar oleh singa adalah rusa yang paling lemah atau yang terpisah dari kawanannya. Jadi gitu, kalau kita melihat situasi makin kemari bukannya makin baik ya, kalau menurut saya sih. Jadi makin kemari makin tidak ada kepastian. Dimulai dari awal tahun 2020 sampai sekarang bukannya makin baik, tapi malah makin parah. Banyak orang yang usahanya terdampak, banyak orang yang tempat bekerjanya mengalami goncangan akibat situasi yang terjadi selama ini. Kayak pegawai-pegawai mal mulai khawatir karena mal pun banyak yang ditutup, restoran-restoran banyak yang ditutup, perusahaan-perusahaan banyak yang ditutup. Banyak orang yang kita kenal satu persatu mulai meninggalkan kita, mulai meninggal, nggak ada lagi. Orang yang kita kenal, kita awalnya mungkin kita dengar-dengar orang-orang yang jauh, makin lama makin dekat, orang yang dekat pun anytime bisa dipanggil Tuhan. Ataupun orang yang menjauh dari kita, selain dari sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, ketidakpastian hidup yang membuat semua orang menjadi khawatir. Ditambah lagi dengan berita-berita yang disajikan, kalau kita lihat, bukannya membuat sukacita, malah membuat makin pusing, makin stres. Pernah nggak sewaktu-waktu tiba-tiba itu kita mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan berlebih, padahal nggak ada apa-apanya gitu. Kita lagi bengong nih, lagi nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kayak ada ketakutan, kekhawatiran, kayak stres, depresi yang nggak jelas, tapi alasannya apa nggak ada, gitu loh. Ada pepatah yang mengatakan, you are what you eat, atau yang kamu konsumsi itu akan bisa membawa kamu menjadi seperti itu, seperti apa yang kamu pikirkan. Situasi saat ini, berita-berita, tontonan-tontonan, saya ambil contoh, film drakor. Apa itu drakor? Drama Korea ya. Itu filmnya yang bikin stres tentang pembunuhan, perselingkuhan, balas dendam. Itu bisa mempengaruhi pikiran seseorang untuk menjadi lebih berat, lebih stres. Atau film horor, mengalami ketakutan-ketakutan yang berlebih, takut setan, takut apa, takut ada psikopat dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kejiwaan orang itu, pikiran orang itu.
Jadi dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, lagi ngelamun, tiba-tiba datang pikiran macam-macam. Ini umumnya pikiran negatif atau pikiran macam-macam, asumsi-asumsi yang menerawang itu datang saat kita nggak melakukan apa-apa, saat kita nggak ada aktivitas, kita rileks-rileks santai, nggak ngapa-ngapain. Itu sering muncul yang namanya inner thought, atau sesuatu yang seperti berbicara di pikiran kita. Dan umumnya yang negatif-negatif. Orang yang stres dan depresi, itu inner thought-nya kencang. Bicara di pikiran itu kencang sekali. Jangan-jangan dia mau jahatin saya. Jangan-jangan nanti aku kalau kemasukan aku bisa bunuh dia. Jangan-jangan nanti aku cekek anakku. Jangan-jangan nanti aku kalau kena COVID gimana? Nanti kalau aku usahanya bangkrut gimana? Kalau jadi inner talk-nya itu berbicara yang negatif-negatif. Gitu. Bahkan ada inner talk yang berbicara untuk menuntun orang itu untuk bunuh diri. Ada. Jadi yang menyuruh seseorang untuk melukai diri sendiri dan bahkan untuk memerintahkan bunuh diri itu ada. Jadi inner talk itu pastinya bukan dari Tuhan. Selama bertentangan dengan kebenaran, tentu dari si jahat atau dari si iblis yang melemparkan umpan di pikiran kita. Melemparkan apa saudara? Umpan. Dia melempar umpan di inner thought kita, di pikiran kita, dilemparkan umpan. Saat kita mengambil umpan itu, sama seperti Hawa ditawarin buah, itu melempari umpan namanya iblis. Iblis melempari umpan di pikiran kita. Kamu potong aja tangan kamu. Biar dia tahu rasa tuh, kalau kamu nggak punya tangan gimana. Saya ambil contoh seperti itu. Dia hanya menaruh umpan. Ingat, kehendak bebas kita yang menentukan. Saat kita mau dengerin suara itu, kita beneran potong tangan kita, itu terjadi. Saat udah, kamu lompat aja. Biar dia stres, kalau nggak ada kamu lompat aja. Bunuh diri aja. Kalau kita memakan umpan itu, kita lompat beneran. Ada yang seperti itu, dan itu dari si jahat. Umumnya orang yang stres, depresi, orang yang mengalami gangguan kejiwaan, inner talk-nya sangat kuat. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena si jahat mengintimidasi pikiran dengan dusta yang tidak terjadi. Sekali lagi digaris bawahi, si jahat mengintimidasi pikiran dengan dusta yang tidak terjadi. Yang sesungguhnya nggak ada apa-apa. Supaya apa? Supaya yang tadinya dusta benar-benar kejadian. Ingat, iblis itu hanya meniru Tuhan, penipu ulung. Kita buka ayatnya Matius 9, 28 sampai 29. Siapa lagi yang mau bantuin silahkan. Matius 9, 28 sampai 29. Saya boleh deh, Pak. Ya, silahkan. 28 sampai 29 ya? Ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjaba mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Amin, terima kasih. Jadi garis bawahi ayat 29 tadi, Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ingat, iblis hanya peniru. Iblis menabur dusta di pikiran, menabur ketakutan di dalam pikiran, supaya kita mengimani dusta si iblis itu. Dan akhirnya apa? Terjadi sesuai dengan maunya si iblis. Makanya kita sering mengasihani diri sendiri, sering mengutuk diri sendiri. Aduh, mati aku. Aduh, usahaku bangkrut. Aduh, tuh utang gak kebayar. Akhirnya apa? Ingat, mulut kita ada kuasa. Terjadi sesuai iman kita, itu yang iblis mau. Itu yang iblis mau. Supaya apa sih? Supaya kita mengasihani diri sendiri, dan akhirnya kita sendiri masuk ke dalam dosa. Karena orang yang mengasihani diri sendiri,
itu tidak punya iman, percaya kepada Tuhan. Seperti orang nggak punya Tuhan, dia pakai kekuatannya sendiri, dia pakai dirinya sendiri. Dia nggak ngandalin Tuhan lagi. Dia lupa ada Tuhan yang besar, dia lupa ada Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang bisa segalanya dipegang sama Tuhan. Jadi lupa. Dia lihat situasi, kekhawatiran, ketakutan. Dia lihat pakai kekuatannya sendiri, pakai otaknya yang hanya cuma 2 kepel ini. Gitu. Jadi kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah dia terima, dia jadi lupa dan dia mulai bersungut-sungut. Kapan ya sakit saya? Kok saya nggak sembuh-sembuh? Kalau gini mati aja udah. Ambil aja saya Tuhan. Kok Tuhan kenapa ya saya usaha apa aja kok selalu gagal ya Tuhan? Gimana ya Tuhan kok selalu begini? Jadi selalu ngeluh. Dia lupa. Sampai per detik ini, sampai saat ini Tuhan masih pelihara. Berapa banyak masalah, berapa banyak pencobaan, berapa banyak situasi-situasi yang tidak mengenakan yang sudah kita lalui bersama Tuhan, penyertaan Tuhan, itu yang dia lupa. Kemudian bagaimana solusinya untuk menghadapi kekhawatiran, ketakutan ini, intimidasi-intimidasi yang nggak jelas ini. Yang pertama, bangkitkan imanmu. Tuhan Yesus berkata, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memerintahkan gunung untuk pindah. Artinya apa? Percaya. Makanya seringkali saya sering katakan lidah bibir kita itu ada kuasa. Sering itu hati-hati atas apa yang kita ucapkan itu harus hati-hati. Beneran. Jadi hati-hati, mulut kita ini ada kuasa. Saat kita memperkatakan yang baik itu akan terjadi sesuai iman kita. Begitu juga sebaliknya, saat kita mengutuki diri sendiri itu memang maunya si jahat. Makanya dia intimidasi dengan hal-hal negatif. Diintimidasi dengan ketakutan-ketakutan yang sesungguhnya tidak terjadi. Bangkitkan imanmu. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan. Makanya hati-hati terhadap perkataan iman adalah sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya akan terjadi. Kita percaya kita akan menerimanya. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita tahu Tuhan itu ada. Itu namanya iman. Kemudian yang kedua apa? Yang pertama iman, yang kedua karena kita diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu perkataan kita ada kuasa dan iblis ingin mendegradasi iman kita yang tadinya kita adalah anak-anak Allah penuh kuasa, penuh perkataan iman, perkataan berkat, ada power di dalam lidah bibir kita, ada kuasa di dalam lidah bibir kita. Makanya saat kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus, setan kau pergi, setan itu akan pergi. Makanya iblis mencoba mendegradasi iman kita dengan ketakutan, dengan hal-hal yang tidak terjadi, mendegradasi dengan pikiran-pikiran negatif, dengan kekhawatiran-kekhawatiran, dengan kegelisahan-kegelisahan. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang tadinya anak-anak Allah menjadi seperti anak-anak yang tidak punya Allah. Sehingga kita menjadi lupa jati diri kita yang sesungguhnya. Itu yang iblis mau. Supaya kita nggak percaya sama Tuhan yang besar itu. Jadi yang pertama tadi iman, yang kedua perkataan, kuasa karena status kita sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, lawan dusta iblis yang ada di pikiranmu dengan kebenaran atau fakta. Garis bawahi dengan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan atau fakta. Fakta itu kenyataan yang terjadi. Kayak contoh ya, hati-hati loh, nanti kamu dijahatin sama dia. Padahal dia nggak jahat. Nah itu dusta iblis. Jadi kita harus bisa melihat, enggak, nyah kalau iblis, dia nggak begitu. Dia sayang sama saya. Dia suami saya. Atau dia istri saya, dia sayang sama saya. Nyah kalau iblis, kamu bohong, kamu dusta, karena pergi. Jadi lawan dengan dusta iblis dengan kebenaran atau dengan fakta. Sama seperti Tuhan Yesus saat dia berpuasa 40 hari, iblis mencobai dia, dipengaruhi oleh si jahat. Dan Yesus menang. Menang karena Yesus melawan iblis dengan kebenaran firman Tuhan atau fakta. Oleh sebab itu iblis undur daripadanya. Ingat, orang yang udah dekat sama Tuhan bukan berarti nggak digoda iblis. Tuhan Yesus pun dicobai. Dan iblis itu undur daripadanya untuk apa, saudara? Untuk menunggu waktu yang tepat. Makanya kita harus selalu waspada. Iblis itu seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa. Kalau kita sekarang sudah menang melawan iblis, hati-hati, kita tetap harus
berdoa, dan berjaga-jaga. Karena iblis sedang menunggu waktu yang tepat. Kapan ini ada celah? Kapan ini orang buka celah nih? Kapan ini orang bisa saya pengaruhin untuk terjadinya pertengkaran, untuk terjadinya pemecahan di dalam rumah tangganya, di dalam tempat kerjanya, di dalam organisasinya, di dalam keluarganya, apapun itu. Saya akan nunggu celah yang tepat. Jadi harus hati-hati. Kita harus berjaga-jaga. Kayak contoh, aduh, gimana Pak, masalah ini berat banget. Udah nggak ada harapan lagi. Mati aku. Mengutuk diri sendiri akhirnya. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Siapa aja boleh baca, silahkan. Amsal 12 ayat 25. Aku bantu baca kok. Ya, silahkan. Amsal 12 ayat 25, demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Katakan amin. Jadi kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan orang. Artinya apa? Orang itu bisa sakit-sakitan, bisa drop kondisinya, bisa stres, bisa mumet. Karena apa? Karena kekhawatiran itu sendiri yang sesungguhnya tidak terjadi. Terus bagaimana mengatasinya? Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Artinya apa? Ada orang dekat, ada seseorang yang bisa menolongnya dengan menguatkan dia dengan perkataan-perkataan yang baik yang menggembirakan dia. Jadi kita dapat menguatkan orang-orang yang demikian, yang mengalami ini dengan perkataan yang baik, yang menggembirakan dia, bangkitkan iman orang tersebut. Yang keempat, menguatkan dengan perkataan yang baik. Dan yang kelima, kalau nggak ada orang yang menguatkan kita dengan perkataan yang baik, kita buat sendiri list perkataan yang baik tentang diri kita. Contoh, aku diberkati, aku dilindungi, aku dipagari. Nggak apa-apa, tumpang kepala sendiri aja. Tuhan jaga aku, Tuhan lindungi aku berjalan penuh kemenangan. Terus perkatakan yang baik, yang mengembirakan hati kita sendiri kalau nggak ada orang yang menguatin kita. Dan yang kelima, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, silahkan ada yang mau bantu. Yesaya 41 ayat 10, silahkan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Janganlah Amin. takut sebab aku menyertai engkau. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berkata, janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Percaya Tuhan akan meneguhkan dan menolong engkau. Katakan amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Percaya. Katakan percaya, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, tanamkan ayat ini, tanamkan ayat ini, hafalin ayat ini, taruh di dalam hatimu, loh hatimu, pegang ini sebagai pedoman hidupmu. Maka engkau akan senantiasa dikuatkan dan diberi kemenangan oleh firman Tuhan itu sendiri. Taruh ini di dalam hati kamu. Setiap kamu mengalami kegelisahan, beban yang berat, stres, depresi nggak jelas, perkatakan ayat ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku tidak takut Tuhan karena aku percaya engkau menyertai aku. Katakan amin. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku tidak mau bimbang Tuhan. Aku percaya kepadamu karena engkau ini adalah Allahku. Katakan amin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku percaya Tuhan kau meneguhkanku dan menolongku tanpa ditunda-tunda Tuhan.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku percaya Tuhan, engkau memegang tanganku saat ini dan memberikanku kemenangan. Katakan amin. Taruh itu di dalam hati kamu. Taruh itu, pegang firman Tuhan itu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan tidak mungkin mengingkari firman-Nya itu sendiri. Firman Tuhan ya dan amin dan pasti jadi, katakan amin. Tanamkan ayat ini di dalam hati kamu. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tapi dari si jahat, dan itu mendatangkan hukuman. Dan yang keenam, menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Menghadapi kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Yang keenam, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Ini pendek ayatnya, silahkan. Ada yang mau bantu? 1 Petrus 5 ayat 7. Silahkan. Sekali lagi ya, 5 ayat 7 ya? Iya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Menyerahkan artinya memindah tangankan. Saya ambil contoh ya. Saya punya handphone nih, mereknya iPhone. Terus kemudian iPhone itu bermasalah. iPhone itu lemot. Kemudian saya bawa ke tukang servis resmi di iPhone. Dan tentunya setelah saya serahkan ke tempat, ke service center yang resmi, saya tidak khawatir lagi akan handphone tersebut. Karena apa? Karena yang rusak itu, saya percaya pasti akan betul, pasti akan kembali seperti semula, diganti spare part-nya yang baru. Katakan amin. Demikian juga dengan kita. Menyerahkan semua kekhawatiran kita, artinya saya ambil contoh nih penggaris, penggarisnya mungkin rusak. Tuhan, aku serahkan penggaris ini ke dalam tangan-Mu. Kita serahkan kekhawatiran kita, beban kita, ketakutan kita, kegelisahan kita, stres kita, depresi kita, apapun itu masalahnya, kita serahkan ke tangan Tuhan Yesus dan percaya kita menyerahkannya ke tangan yang terbaik di jagat raya ini. Amin. Saat kita menyerahkan beban itu kepada Tuhan, kita percaya kita menyerahkannya ke tangan yang terbaik di dalam jagat raya ini, dalam alam semesta ini. Dan percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, katakan amin. Percaya kalau kita ada masalah, kita ada beban, kita serahin ke Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti turun tangan nolong. Jadi benar-benar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita percaya, kalau kita udah serahkan, artinya kita sudah percaya masalah kita berada di tangan yang terbaik, dari yang terbaik. Gak ada lagi yang harus kita khawatirin, beban itu udah nggak ada. Oke? Kemudian yang ketujuh, bangun hubungan intim di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kenapa penting, saudara? Yang ketujuh ini, bangun hubungan intim di dalam kepenuhan Roh Kudus. Saya kasih tahu, ini adalah senjata pamungkas. Ya, garis bawahi, senjata pamungkas yang paling pamungkas dari yang paling pamungkas. Wah, bingung nggak tuh? Enggak ya? Jadi, senjata yang paling benar-benar, yang paling dahsyat kalau menurut saya. Karena apa? Karena Anda terkoneksi secara roh. Dan apapun bebanmu, mungkin kita nggak bisa ingat satu persatu detail tubuh kita, pikiran kita, masalah kita, beban kita nggak bisa ingat satu persatu secara detail. Tetapi ingat, yang disampaikan oleh roh lebih lengkap, lebih komplit semuanya, disampaikan ke Tuhan Yesus dan ke Allah Bapa melalui Roh Kudus. Roh itu menyampaikan lebih komplit. Apa yang kita nggak pikirin, tetapi itu kita perlukan, itu akan disampaikan. Ini bener apa enggak nih Pak, kok ngomongnya begitu?
Kita buka ayatnya, Roma 8, 26 sampai 28. Roma 8, 26 sampai 28. Ini senjata pamungkas yang paling pamungkas. Karena saya pun di saat titik terendah, titik nol, ini yang saya cari. Pak Edwin, Pak Rudi. Roma berapa Pak Ferdi? Roma 8, 26 sampai 28. Silakan Ibu Meli. Roma 8, Roma 6 ya? Roma 8, 26 Roma 8 ayat 28. ayat 28 ya? Ya. Roma 8 ayat 28. 26 Kita tahu sampai sekarang 28. 26 sampai 28. Ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Katakan amin. Terima kasih Bu Meli. Dahsyat ayat ini. Jadi saat kita melakukan membangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam kepenuhan Roh Kudus, ini yang akan terjadi, saudara. Ayat 26, demikian juga roh-rohnya, ini roh besar, artinya Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Di saat kita titik terendah, kita titik nol, kita nggak ngerti harus ngomong apa, harus berbicara apa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Rohnya huruf besar, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan, lebih komplit, saudara. Makanya ini penting banget membangun hubungan intim di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ayat 27, melalui Roh Kudus yang sudah menyampaikannya kepada Allah Bapa. Allah Bapa menyelidiki hati nurani kita. Allah Bapa bisa tahu, bisa mengerti maksud dari roh itu, rohnya garis huruf besar, roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, ianya ini Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus, termasuk berdoa untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja melalui Roh Kudus itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun masalahmu, apapun yang menimpamu, walaupun itu pahit, walaupun itu nggak enak, percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam tidak enakan itu, di dalam ketidaknyamanan itu. Mungkin daging kamu disayat-sayat, harga dirimu diinjek-injek, kamu dijauhi orang, kamu dibenci, kamu difitnah, kamu diapain sampai titik terendah. Percaya, Allah turut bekerja di dalam perkaramu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Contohnya siapa? Kita nggak usah jauh-jauh. Yusuf dibuang sama saudaranya, masukin ke sumur, dijual seorang budak, dan menjadi tangan kanan Firaun, menjadi orang kedua di Mesir. Udah ada contohnya. Makanya apapun yang terjadi di dalam hidupmu, sepahit apapun, tetap mengucap syukur, tetap percaya, tetap membangun hubungan intim di dalam kepenuhan Roh Kudus. Katakan amin. Dan yang terakhir, yang ke-8, tutup semua celah dosa. Kalau kamu tidak ada celah, apa yang mau iblis serang? Betul? Apa yang kamu khawatirkan dan kamu takutkan kalau kamu sudah menutup semua pintu bagi si jahat? Jadi bangkitkan imanmu, berdiri teguh dan jangan goyah. Sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Katakan amin. Kamu gak usah khawatir, gak usah takut atas apa yang terjadi sama dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Firman-Nya berkata demikian, katakan amin. Amin.
kesimpulan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, bersungut-sungut, mengasihani diri sendiri itu bukan dari Tuhan dan itu mendatangkan hukuman. Atau impact-nya akan negatif di dalam diri seseorang. Membawa hal-hal negatif. Seperti tadi membungkukkan orang. Lawanlah dengan yang pertama, iman. Yang kedua, perkataan kuasa dengan otoritas kita sebagai anak Allah. Yang ketiga, lawan dusta iblis yang ada di pikiranmu dengan kebenaran dan fakta dan firman Tuhan. Yang keempat, kuatkan sesamamu atau kuatkan dirimu sendiri dengan perkataan baik yang membangun. Nomor 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang keenam, menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya sekecil apapun. Dan yang ketujuh, membangun hubungan intim di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan terakhir, ke-8, tutup semua pintu dosa. Katakan amin. Bereskan apa yang belum beres di hadapan Tuhan. Siap sedia, berjaga-jaga, tetap berdoa, tetap beriman, tetap percaya, tetap bangkit bahwa Allah kita hidup, Allah kita besar, Allah kita hebat, Allah kita perkasa. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Allah di pihak kita, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan? Karena segala sumber menyertai kita, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembalikan kepada Ibu Fani. Terima kasih Pak Ferdi untuk firman-Nya, menguatkan memang ketakutan ini, cemas ini dihadapin semua orang ya, terutama hari-hari ini. Hari-hari ini kan kalau saya rasakan di masa pandemi, apalagi PPKM, kita nggak bisa kemana-mana. Terus kita takut lihat berita itu bukannya nambah nambah informasi sih, tapi kebanyakan ketakutan yang ditebar. Kalau pas baca beberapa bulan yang lalu kan, misalnya contoh corona mengganas, corona menggila. Itu kan kata dari bahasanya aja kan udah membuat kita takut, terus kita jadi cemas, terus di rumah juga sendiri, kesendirian tuh ada. Di saat kesendirian itu kita alamin, biasanya kalau saya ya, tiba-tiba suka pikiran kemana-mana, cemas, terus bisa asumsi kan, kalau asumsi kan nggak benar ya Pak. Jadi apa yang sebenarnya nggak terjadi, kita bisa asumsi sama si A, sama si B, sama si C, oh dia kayaknya begini-gini. Kok dari kata-kata dia kayaknya dia orangnya seperti ini, dia kayaknya menganggap saya seperti ini, bagaimana. Kadang-kadang itu yang bikin kita jadi pikiran negatif, timbul cemas, takut. Nah, kalau udah begitu kan, kita menjalani kegiatan sehari-hari ya, kalau saya lagi ngalamin itu jadi nggak enak, itu mesti dilawan. Saya sering ke Pak Ferdi, saya kan panggilnya Koko. Kok saya lagi rasa cemas ya, lagi ini begini. Ya udah doa, lawan. Tapi benar memang saat kita mulai mau melawan ya dari diri sendiri, ayo lawan dengan doa, lawan. Udah jangan berdiam diri. Udah saya doa, habis doa bersuara ya, doanya bersuara, lantang. Saya bikin jadwal tuh biasanya di note kalau enggak di buku kan, supaya pikiran saya terfokus. Oh, mau jam sekian mau mengerjakan apa. Jadi pikiran kita itu jadi fokus pada hal-hal yang positif yang mau kita kerjakan. Tentunya doa dulu sebelumnya ya. Jadi nggak berkelana kemana-mana gitu. Pikiran itu yang bikin kadang-kadang ketakutan, kecemasan tuh timbul semua tuh dari situ. Dari kesendirian, pikiran yang nggak karuan, macam-macam. Intinya benar yang Pak Ferdi bilang, kita mesti intim dengan Tuhan, dan kita mesti lawan dari diri sendiri kalau saat kita lagi takut, ngalamin ketakutan seperti itu, cemas berlebih. Apalagi kalau ada yang riwayat, ada gangguan kejiwaan itu kan lebih berat menghadapinya dibanding yang orang normal. Itu rasanya saya rasa begitu Pak Ferdi. Ini pengalaman aja saya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau disampaikan, mau cerita, kesaksian mengenai apa yang Pak Ferdi sampaikan tadi? Boleh, silakan.